Oke, Bapak semua kita mulai, jadi jangan sampai, terlewat ya. Kalau sudah ready katakan ready di kolom chat, ready ready ready, oke. Biar saya kelihatannya, oh ini lagi merhatiin gitu ya. Jadi oke siap, terima kasih Guru Ari, Guru Fitri, siap. Oke, makasih Guru Jo. Baik, kita akan mulai dari, apa itu neuroteaching gitu ya. Biasanya saya mulai dari why, why tadi sebenarnya di deskripsi awal saya sampaikan, karena ini, penting ya di kita gitu. Jadi kalau bagi saya sederhanakan saja, neuroteaching itu ya proses mengajar berdasarkan pengetahuan mengenai otak atau neuroscience gitu ya. Jadi, kalau neuroscience itu, otak itu Bapak semua disebut juga sebagai, saraf pusat gitu ya, pusat, saraf manusia. Jadi dia bukan satu-satunya saraf gitu, bukan satu-satunya neuron. Karena saraf itu ada di seluruh tubuh kita, di ujung-ujung jari kita, bahkan, penelitian baru-baru menemukan adanya di jantung itu lebih banyak dari yang lain gitu. Dan nanti ini juga saya akan terapkan, jadi kalau saya mengenalkan neuroteaching ini bukan satu-satunya modal besar ilmu bagi manusia gitu ya. Karena kita adalah, warga Pancasila gitu ya, yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, jadi saya juga, menyadari bahwa ya tidak hanya yang bersifat, istilahnya itu ya, fisik gitu ya, atau pikiran, tapi juga ada yang namanya akal, ada yang namanya kemudian, rohani gitu ya. Yang itu juga, penting dalam proses pendidikan. Nah, mungkin ini nanti saya bicara yang lain ya, dalam pandangan holistik, tapi kita juga penting mengetahui yang paling utama dalam fisik dan psikis manusia secara ini adalah neuroscience. Menurut saya, karena memang itu yang dikembangkan misalkan di Amerika, di Inggris dan sebagainya, kita ya sedikit tertinggal gitu. Dan bahkan sekarang ada AI, nah nanti kita akan bahas juga, semoga, ada panjang umur untuk membahas terkait bagaimana kaitannya, agar kita tidak kalah dengan AI juga. Dan AI juga sebetulnya meniru proses kinerjanya otak kita gitu. Dengan adanya informasi-informasi yang merajalela, kemudian dia hubungkan satu sama lain menjadi pengetahuan baru bagi dirinya. Sama persis seperti keterhubungan neuron, teman-teman. Nah, jadi nanti menarik lah. Saya juga belajar, AI ya sedikit dan saya menggunakannya gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak menggunakannya bahaya gitu. Kita bisa tergantikan. Jadi ini ya, apa itu neuroteaching? Ya, proses mengajar berdasarkan pengetahuan mengenai otak manusia, gitu ya. Jadi kalau ingin belajar neuroteaching, kita harus tahu dulu terkait, riset-riset mengenai otak, lalu kemudian kita coba terapkan dalam pembelajaran kita. Kira-kira gitu. Oke ya. Dipahami ya? Boleh chat paham 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 paham? Oke, baik saya lanjutkan. Nah, saya awali dengan kenapa ini penting gitu ya. Setidaknya saya, sampaikan ada 4. Pertama, kalau kita belajar otak nih Bapak semua, kita belajar cara bagaimana belajar dan mengajar, ya nggak? Ya nggak? Ya kan? Kalau kita nggak tahu otak nih, kan sebetulnya yang kita ajar itu siapa? Organ paling vital yang hadir untuk anak-anak kita di kelas itu otak bagian apa? Mereka bisa membaca itu ada di mana? Ah, boleh jawab kolom komentar biar seru ya. Ya sudah tahu semuanya ada di otak, teman-teman. Jadi artinya saya ngomong pun ini, siapa yang memfungsikan? Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Gitu ya. Eee, storage-nya, hard disk-nya, kemudian RAM-nya dan juga, prosesornya ada di sini secara fisik dan psikis gitu ya. Meskipun tadi ya, saya punya pandangan holistik ada di yang lainnya gitu ya. Kita juga punya, yang namanya, yang non fisik gitu ya. Karena itu, bagi saya eksistensi yang luar biasa juga. Nah, nanti kita akan bicara ini. Jadi kalau kita tahu tentang ini, otomatis kita tahu bagaimana cara ngajar dan cara belajar gitu. Nah, dan, dulu ada yang namanya revolusioner belajar gitu ya, dan ini semua tentang neuroscience, teman-teman. Kemudian berikutnya menghadirkan pembelajaran berkesan dan bermakna. Nah, sebetulnya hari ini saya akan sharing terkait dengan poin 2 ini. Jadi bagaimana kita itu bisa menghadirkan pembelajaran berkesan dan bermakna. Kan kita kalau misalkan berkesan dan bermakna itu akan teringat sampai kapanpun. Kita gak akan pernah dilupakan, teman-teman. Nah, nanti kita, bahas ini. Kemudian yang ketiga dari dulu gitu ya, dari doa-loe hingga kiamat nanti nih, manusia akan tetap memiliki otak yang fungsinya itu tetap sama. Betul nggak? Katakan betul kalau betul. Katakan betul di chat atau betul. Oke, bantu saya biar semangat. Betul ya? Katakan betul. Nah, coba lihat jawabannya. Oke, siap. Nah, apa namanya?
Dari dulu ya akan apa, akan sama gitu fungsinya gitu. Sebetulnya saya memperhatikan misalnya konsep-konsep yang ada gitu ya, dari mulai dulu active learning, kemudian ke sini ada quantum learning, ada, multiple intelligences gitu ya, yang hari ini, saat ini ada yang namanya merdeka belajar lah gitu kira-kira, atau diferensiasi gitu ya. Nah itu semua sebetulnya kalau kita paham, sekali lagi ya, kalau kita paham berkaitan fungsi otak, selesai itu tuh udah ada dan kita udah paham gitu. Nah, makanya saya bikin kerangkanya nih. Jadi kalau misalkan belajar ini kurikulum apapun kita akan tahu, oh iya arahnya ke sini gitu. Dan karena kita punya dasar pengetahuannya. Nah, itu yang saya pahami dari belajar terkait dengan neuro teaching ini. Gitu ya. Nah, jadi apa Bapak Ibu beruntung nanti kalau misalkan ganti kurikulum udah tahu nih arahnya ke sini gitu. Nah, itu ada di apa namanya e-course saya terkait 7 strategi tadi gitu ya. Kayak kemudian berikutnya, meskipun kurikulum berganti tetap kan bisa menyesuaikan, yang barusan saya sampaikan. Jadi ya karena kita sudah tahu celahnya, karena ya otak itu ya otak gitu, dari dulu sampai sekarang sama gitu, gak akan berubah. Jadi ya siap. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini jadi jalan buat Bapak Ibu semua, tidak galau lagi dengan kurikulum yang ada dan open minded gitu ya. Kalau ada kurikulum baru, bolehlah kita tantangin gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Bahkan Bapak Ibu bisa jadi, oh kayak gitu ya, kemudian bisa mengembangkan strategi yang Bapak Ibu sendiri kembangkan gitu. Karena kalau kita tidak bisa lepas dari apa namanya ya, kalau kita tidak terbuka dengan perubahan, nah itu akan susah gitu. Maka itu namanya fixed mindset. Ya, kalau yang open mindset itu ya ini sama lah gitu. Nah ini jalan bagaimana Bapak Ibu mengetahui kurikulum ke depan akan seperti apa gitu ya. Itu bisa kita pahami sebenarnya. Bahkan ke depan nih ada pemerintahan baru, mungkin menteri baru gitu. Kita juga bisa memahami. Gitu ya. Setuju? Kalau nggak setuju juga boleh. Nggak setuju juga nggak apa-apa ya. Ya betul ya. Terima kasih Guru Salmin. Oke, kita akan lanjutkan lagi Bapak Ibu semua. Ini kenapanya. Jadi bagi teman-teman yang ya masih ragu, ya ini menjawab beberapa poin lah ya. Walaupun saya tidak jabarkan terlalu rinci ya, ada riset dan sebagainya. Karena kita terbatas. Kemudian berikutnya, sebagaimana fisik kita teman-teman, sebagaimana fisik kita, otak kita juga perlu dilatih. Gitu ya. Nah kalau fisik kita dilatih dengan angkat beban, lari, kardio, kalau kardionya lari gitu ya, push up, sit up dan sebagainya, maka otak kita gimana dong? Sebetulnya lari juga ke otak nanti, tapi ada yang lain gitu ya, yaitu dengan latihan lah ya, dengan latihan dengan menggunakannya. Jadi ada anekdot yang lucu ya di kita itu bahwa katanya nih kalau misalkan di museum itu otak orang Indonesia itu bisa mahal katanya. Katanya ini mah walaupun menyinggung banget ya, katanya karena otak kita itu jarang dipakai gitu. Jadi dia masih utuh gitu fungsinya, nggak gitu ya. Kalau kita kayak Habibie itu luar biasa gitu. Nah, apa namanya, jadi kita menggunakan otak artinya sebenarnya membuat dia kuat gitu. Nah, tapi kita harus tahu cara gunainnya kayak gimana. Nah, kalau paham konsep neuroscience ini, Bapak Ibu nggak akan bingung tuh apa ya, mengembangkan potensi anak didik kita dan anak-anak di rumah kita. Nah, nanti saya, sharing-nya panjang sih. Jadi, kalau misalkan kita tahu nih, hari ini apalagi ilmu itu, informasi itu merajalela di mana-mana. Maka agar otak kita tidak pusing, tidak bingung, dan tidak terlalu apa ya, mengkonsumsi banyak latihan gitu. Jadi misalkan, ototnya dilatih semuanya gitu, kita bisa membuat formula itu, merekayasanya agar neuron yang dibangun gitu, neuron itu sel otak ya, nanti saya bahas sedikit. Neuron itu dibangun, itu jaringannya sama dengan pengalaman hidup, dengan yang dipelajari, dan dengan kemampuan kita. Sehingga kita jadi ekspert, selain juga kita jadi generalis di bagian-bagian lain. Ah, itu keren tuh. Saya mempelajari ini, akhirnya di usia saya segini, oh iya salah saya itu. Saya orangnya generalis, jadi saya belajar apapun. Jadi dulu saya waktu SMA, kalau bisa dibilang bagus di mana, semuanya bagus gitu. Bukan sombong ya, astagfirullah. Intinya semua nilai di atas KKM lah gitu. Atau bahkan saya pernah waktu itu menarik ya, diperebutkan oleh guru biologi, fisika, matematika, kemudian apa kimia, kimia mah enggak, karena saya enggak terlalu suka ya. Kemudian apa lagi ya? Untuk mengikuti olimpiade gitu. Dia diminta oleh semua guru, jadi diberebutkan gitu. Yang menang yang berpengaruh gitu. Akhirnya saya di biologi, makanya saya senang banget ngerasain ini gitu. Nah jadi, apa namanya, karena dibangun dengan generalis dan sebetulnya orang generalis saat ini yang tidak terlalu berkembang gitu. Makanya saya coba ambil, kefokusan di belajar bermakna itu gitu ya.
Jadi saya punya goals besar dalam berkaitan pendidikan bagaimana mengajak saya, keluarga saya, dan guru-guru ataupun orang tua di manapun berada untuk, belajar belajar itu bermakna, ngajar itu bermakna. Bermakna berdasarkan apa? Nanti saya akan kembangkan ya secara holistik maupun secara neuroscience. Karena, nanti di Eric Johnson Bapak Ibu boleh cari Eric Johnson, ada bukunya Brain Based Learning, Bapak Ibu bisa baca, di situ ada satu sub berkaitan dengan makna dalam pandangan otak gitu. Nah, nanti juga saya ulas sedikit. Oke, itu ya Bapak Ibu sekalian, jadi perlu latihan. Ini masih why ini, perlu latihan. Jadi kalau Bapak Ibu semua belum tahu tentang ini, wah, rugi gitu ya. Nah, jadi nanti di Amerika di ini guru-guru itu paham ini, meskipun ternyata mereka juga melakukan mitos-mitos gitu, melakukan hal yang sebetulnya itu bukan neuroscience. Itu ada risetnya banyak sekali gitu. Nah, nanti itu akan bahas mungkin di sesi kedua webinar kita. Oke, kita udah masuk mulai ke materi nih, Bapak Ibu semua. Silahkan Bapak Ibu semua boleh di kolom komentar, coba kita bayangkan saat kita usia 7 sampai 12 tahun. Saat-saat kita umur 7, 12 tahun, kira-kira pengalaman hidup apa yang masih Bapak Ibu ingat nih, hingga saat ini? Dan Bapak Ibu nggak akan pernah lupa tentang itu gitu. Jadi kalau misalnya ditanya langsung kebayang itu, boleh dituliskan di kolom komentar, oke? Dituliskan di kolom komentar, saya beri waktu sekitar 1 menit, silakan dituliskan. Pengalaman apa seumur hidup Bapak Ibu yang tidak akan pernah dilupakan? Sampai saat ini pun nggak pernah saya akan lupakan gitu. Pokoknya gitulah dalam, selama hidup ya. Di usia tapi kalau bisa usianya 7 sampai 12. Atau bolehlah di anak-anak gitu, secara umum. Boleh kapan pun ya, boleh kurang, boleh lebih gitu ya. Tapi di usia anak-anak. Silakan, boleh di kolom chat, ada pengalaman apa? Boleh secara general aja, boleh secara spesifik. Oke, belum ada nih yang masuk. Kira-kira pengalaman apa? Oke. Guru Jo, pengalaman hampir tenggelam. Wah, di kali sewaktu mancing. Wah, mantap. Ada yang anak nyogok wali kelas, dia jadi ranking 1. Bisa ya? Bisa ya, Bu, ya? Masya Allah. Guru. Ada yang nyogok. Wah, gimana tuh? Waduh. Bu Sabena ini mohon maaf nih kalau saya bacanya Bu ya, kalau nggak salah, kalau salah ini belajar sungguh-sungguh, yang nyogok yang juara 1 ya, waduh. Wah, Bu Eli ada, Guru Eli, Masya Allah, apa kabar? Lama nggak jumpa ini. Berenang di sungai, manjat pohon rambutan. Oke, itu, nah nanti perlu ini saya akan tanya nih. Kemudian main di kali yang airnya masih jernih, coba lihat tuh, oh masih jernih. Guru Hadi Souza apa kabar nih? Wais, Masya Allah. Guru Japri jatuh dari pohon ya? Oke. Pernah kabur dari rumah karena sedih nggak ranking 1. Oke 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 oke. Wah, Guru Upi apa kabar? Waduh, harusnya join sama saya nih, belajar naik sepeda bareng Bapak, Masya Allah. Kemudian ikut lomba 17-an. Nah, kenapa nih ikut lomba nih? Karena bentar lagi 17-an kayaknya, jadi lebih ingat. Dikejar anjing. Guru Rusli, oh dikejar anjing dong. Guru Farhan, main layang-layang dengan yang punya sawah. Wah, saya pernah juga nih. Oke. Jatuh, oke oke oke. Siap, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi. Bolos, perjalanan ke sekolah melewati persawahan, mandi di Kali Ciliwung. Wah, orang Bogor ya, Guru. Oh, Guru Lia pernah ke Ciliwung. Wah, mantap. Menarik di kerudung sam kambing. Oke oke, lucu-lucu ya. Oke. Berajalannya sumpai dan hampir mati tenggelam. Oke 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 oke. Wah, saya lupa tadinya saya mau jadi pembina acara. Wah, Guru Alan, apa kabar? Wah, udah lama ini. Biasanya nelpon saya ini. Aduh, mohon maaf Pak Alan. Nanti ngobrol-ngobrol lagi lah. Sekarang kayaknya udah pensiun atau gimana nih? Aduh, Bu, Bapak pengawas kita ini. Insyaallah. Guru saya, guru matematika yang terlihat garang. Waduh, saya guru matematika by the way dulunya. Baik, guru garang gitu ya. Oke, menarik jawabannya dan variatif. Dan Bapak Ibu coba perhatikan jawaban ini ya, jawaban teman-teman ini. Kalau diperhatikan coba ada benang merahnya, ya kan? Coba perhatikan, ada benang merahnya. Dan ini sudah di-riset teman-teman sebetulnya. Dan kadang-kadang kita tidak tahu gitu ya. Coba kalau misalkan hidup hal ini yang tidak terlupakan, ini kita bawa ke dalam kelas kita, maka itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Tapi jangan ditendang ya, kalau Ibu Arman ditendang sama kuda, sama guru, wah itu juga nggak akan terlupakan tuh gitu ya. Nah, oke, terima kasih Bapak Ibu semua luar biasa, atas partisipasinya dan ini sedikit nostalgia dan saya akan, menyampaikan kita bongkar nih, kenapa kok bisa nggak lupa ya gitu, berdasarkan perspektif neuroscience. Nah, mudah-mudahan dari sini Bapak Ibu terbuka kemudian bisa merancang pembelajarannya yang luar biasa ke depan gitu, yang ya tidak mudah dilupakan, bahkan tidak akan pernah dilupakan gitu ya.
Oke, setelah ini sebentar saya coba slide dulu. Oke, siap. Nah, setelah pengalaman, oke, kita coba ke orang, person. Nanti saya akan simpulkan setelah menjawab pertanyaan ini, insight-nya. Kita akan simpulkan nanti. Sekarang coba di chat guru SD. Saya fokus di SD ya, karena saya yakin di sini kebanyakan SD. Seperti apa yang masih diingat hingga saat ini? Oke, boleh yang apapun ya. Guru SD seperti apa yang masih diingat hingga saat ini? Mudah-mudahan di sini tidak ada murid dan guru ya, sehingga tidak menceritakan gurunya. Oke, boleh. Guru SD seperti apa yang masih diingat hingga saat ini? Oke, tulis di kolom komentar. Nanti saya akan tebak. Oke, siap. Saya sudah bisa nebak sebetulnya dari jawaban Bapak Ibu. Yang sabar. Oke, luar biasa. Yang baik. Nah, boleh dideskripsikan baiknya kenapa gitu. Yang garang. Oke, guru matematika dan pembina pramuka. Yang bawa penggaris panjang. Yang lucu. Nyambah rambutku. Nah, boleh bentuknya itu yang apa ya? Yang ada aktivitas ke kita gitu ya. Atau yang kita lihat yang kemudian dengan aktivitas itu ya kita jadi gak lupa sama dia. Jadi dia ngapain ke kita? Nah, boleh. Memberikan saya kesempatan ikut lomba. Nah, ini kayak gini-gini. Wah, jadi kan berikan lomba dan kemah. Yang disiplin ketat, jadi membuat benar katanya. Guru terbaik kelas 3 SD. Ngasih hadiah. Yang suka lempar penghapus. Jadi nih, salah satu tips agar Bapak Ibu tidak pernah dilupakan, lempar penghapus ke anak Bapak Ibu. Gimana? Oke. Yang tegas, oke, yang ngasih hadiah. Oke, mantap ini. Ini semua sebetulnya jawaban-jawaban atas webinar kita. Jadi selesai. Bapak Ibu silakan contek ini, Bapak Ibu akan jadi orang yang tidak dilupakan. Enggak lah ya. Guru pejakaku, kukuku panjang dicubit. Oke, komunikasi smart dengan mengucapkan anak-anakku. Wah, ini saya kayaknya guru siapa gitu di SGI ada ini. Ngasih hadiah, olahraga garang, lempar penghapus. Guru yang sering ngajak nyanyi Sue Ora Jamu. Wah, guru tadi sampai lagunya dong gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua, tegas garang. Terima kasih jawabannya. Kenapa saya nanya ini Bapak Ibu, kita akan tarik kesimpulan dan kita akan bongkar, dari sini kenapa kemudian kita tidak lupa dengan mereka. Kenapa kita tidak lupa dengan kejadian padahal itu waktu lama dan nggak akan pernah kita lupakan. Kenapa Bapak Ibu semua? Ini jawabannya adalah karena ini dia. Jadi semua hal yang Bapak Ibu tulis, kalau bisa disimpulkan, coba lihat lagi kolom komentar. Pasti berkaitan, saya sudah bisa pastikan, berkaitan dengan keselamatan hidup dan berkaitan dengan emosi yang kuat. Ya, betul nggak? Coba perhatikan. Benar nggak? Benar nggak? Tulis benar kalau benar. Kalau salah enggak Pak ini, ya boleh nanti kalau ada yang enggak boleh Pak enggak ini gitu. Nanti saya akan eksplorasi nih, saya tanya orangnya langsung di sini. Kira-kira benar nggak? Coba saya kalau lihat kolom chat, benar nggak? Jadi semua hal yang berkaitan dengan yang Bapak Ibu tuliskan pasti berkaitan dengan keselamatan hidup dan dengan emosi. Nah, contoh tadi yang jatuh dari pohon, jatuh dari sepeda, kemudian atau misalkan tadi ada apa naik sepeda bersama orang tua. Nah, bisa jadi kesan yang munculnya adalah emosinya gitu, seneng gitu ya. Kayak saya juga masih ingat tuh diajarin renang gitu ya. Padahal saya nggak tahu itu tuh belajar. Ketika lihat anak SMA gak bisa renang, saya aneh. Ah, saya nggak pernah belajar gitu. Oh, padahal saya juga dulu belajar gitu. Dan itu momennya saya ingat gitu. Betul ya? Oh, benar semuanya sepakat. Menyelamatkan dari debu penghapus yang masih oke, benar benar benar. Dulu pakai kapur dilempar ya. Dan Bapak Ibu semua, berkaitan dengan dua hal ini, itu tidak terutama yang keselamatan hidup, itu tidak akan pernah dilupakan sampai kapanpun. Apalagi yang sifatnya traumatik. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan tadi ada yang dicubit, ada yang dipukul, ada mungkin yang mengalami kekerasan tertentu itu nggak akan pernah dilupakan seumur hidup dia. Dan pertanyaannya adalah, kalau tidak dilupakan, lantas disimpan di mana itu? Ya tentunya di otak ya, tentunya ada dalam otak dia. Dan Bapak Ibu semua tahu ketika orang kemudian trauma terhadap sesuatu, akhirnya fobia dan sebagainya, sebenarnya itu kan ada tumpukan juga di dalam memori otaknya atau di dalam emosinya. Emosi itu ada di mana? Ada di otak Bapak Ibu semua. Nah, nanti kita akan belajar ke depan mungkin ya, ada yang namanya amigdala, hipokampus, hipotalamus gitu. Yang dua sebenarnya amigdala dan hipokampus ini yang berperan penting dalam penguatan memori jangka panjang gitu ya, emosi ini. Jadi kesimpulan dari sini adalah, ini saya ambil pendapat dari almarhum Munib Khotib sama pendapat dari Bapak Bapak siapa namanya itu? Bobby the Potter ya.
Karena William Hotip juga sebenarnya belajar dari Bobby De Potter ya. Jadi Bobby De Potter ini yang nulis Quantum Learning ya. Nah, Bapak Ibu boleh baca bukunya. Kemudian dari riset-riset yang ada juga menyimpulkan bahwa yang paling pertama yang masuk memori jangka panjang manusia adalah keselamatan hidup, baru kemudian emosi, baru yang lainnya. Nanti saya akan sampaikan yang lainnya di akhir ya. Di akhir, agar Bapak Ibu bisa mengambil bro. Nah kalau dari dua ini Bapak Ibu semua, Bapak Ibu bisa bisa apa kira-kira? Nah, pertanyaannya itu kan, kita bisa bawa dua ini ke kelas kita apa? Agar kita tidak terlupakan. Kira-kira apa? Ya kan? Nah, tadi sebenarnya contoh yang diberikan oleh teman-teman itu bisa dilakukan. Kalau dalam pandangan neuroscience, di neuroteaching, neuroscience ya, yang namanya yang negatif tadi, yang mukul, yang ini kan kalau bicara ingin masuk ke jangka panjang itu udah masuk gitu. Tapi kalau bicara teaching, itu yang nggak masuk gitu ya. Jangan gitu, kalau bisa gitu. Kalau bisa ya. Tapi untuk hal tertentu boleh gitu ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu mengikuti e-course saya, itu saya sampaikan bahwa kalaupun mau menggunakan emosi takut dengan hukuman misalkan, itu nggak masalah gitu. Tapi kan hukuman itu dilakukan, misalkan karena saya muslim ya, itu ketika kesalahannya itu parah. Kalau yang lain nggak sebenarnya, hanya peringatan aja. Jadi kalau hanya mukul itu udah melanggar kewajiban. Dia boleh dipukul. Kira-kira kayak gitu lah. Nah jadi eh, kira-kira kalau dibawa ke kelas gimana? Nah kalau kata Bobby De Potter, pertama yang harus kita bangun adalah pembelajaran yang melibatkan emosi, atau kalau saya bilangnya itu pembelajaran emosional gitu ya. Jadi belajar itu habis semua harus pakai emosi. Kalau nggak pakai emosi, rugi gitu ya anak-anak kita. Maksudnya apa? Nah, kalau ada kata emosi kan Bapak Ibu pasti terpikir tentang marah ya. Bukan lah ya. Bapak Ibu boleh searching, Plutchik itu ada 6 emosi ya. Kemudian dia kembangkan lagi sampai banyak sekali gitu. Jadi emosi itu bukan hanya marah. Rasa cinta, jijik, bangga gitu ya. Kemudian bahagia itu emosi. Nah, banyakin bahagianya, banyakin takjubnya, gitu ya. Banyakin sedih boleh, nggak apa-apa sedih gitu ya. Yang penting itu kaitkan dengan belajar. Contoh nih, saya kasih contoh gambaran satu lah yang saya coba bangun. Biar Bapak Ibu bisa praktikan terkait keselamatan hidup. Saya dulu ngajar SD kelas 6 matematika, agar bisa kaitkan dengan keselamatan hidup bisa dilupakan gimana caranya kira-kira. Saya bingung kan? Oh ternyata caranya adalah saya coba apa ya namanya? Dulu waktu itu belajar debit gitu ya, debit air. Nah debit air ini saya kaitkan apa ya yang berkaitan dengan keselamatan hidup waktu itu gitu ya. Maka saya buat skenario, belajar anak-anak itu memadamkan api atau kebakaran lah. Jadi simulasi kebakaran, kira-kira gitu. Lalu kemudian merenung, kira-kira kalau kebakaran ingin cepat padam, maka air yang dibutuhkan gimana gitu. Kan harus banyak ya. Debit airnya harus seperti apa? Nanti ini ada refleksi di akhir. Gitu. Setelah mereka memahami apa itu debit. Ya kan? Ini apa namanya? Saya belum konfirmasi lagi, saya belum riset ke anak-anak saya waktu dulu yang saya ajar, tapi berdasarkan konsep ini, mereka saya yakin nggak akan pernah melupakan pembelajaran saat itu gitu. Oh, pede ya. Kayak gitu ya. Atau Bapak Ibu bisa mengandungkan emosi, dan keselamatan hidup itu juga sebagai emosi. Contoh, saya belajar ngajarin tentang doa-doa misalnya. Doa-doa ya. Lalu kemudian saya ajak anak-anak merenung, saya matikan lampunya gitu ya. Ayo kita berdoa ke orang tua, coba pandangi orang tua kamu kalau yang sudah meninggal ini. Itu kan memunculkan emosi sedih gitu ya. Emosi sedih sehingga dia kan sedih dengan itu gitu. Padahal saya mau ngajarin apa? Ngajarin doa gitu ya. Jadi sebelum apa-apa saya munculkan dulu emosionalnya. Nah, sehingga masuk semuanya tuh. Ya, ini doanya dia pasti cepat hafal, pasti gak pernah dilupakan. Nah, itu ya. Dua-dua secara teknis bisa seperti itu teman-teman semua. Itu dua dulu saja lah. Kemudian juga secara pribadi teman-teman bisa melakukan kayak gini ya. Jadi emosi itu juga harus dibangun kan sebetulnya otak kita itu terikat terhubung satu sama lain ya, dendritnya ya. Akson dan dendrit gitu. Nah, nanti apa namanya? Ini terhubung, dan teman-teman juga pasti bisa terhubung dengan yang lain gitu, Bapak Ibu semua. Ya, keterhubungan itu membuat apa namanya? Emosi dengan yang lain dengan anak-anak itu kuat. Nah, agar terhubungnya bagus, maka Bapak Ibu perlu melakukan yang namanya personalize atau personalisasi, atau anak itu mempersepsikan ada bapak atau ibu dengan anak itu sendiri, tidak dengan yang lain, spesial. Nah, maka pastikan Bapak Ibu punya waktu spesial, kapanpun itu dengan anak didik Bapak Ibu, dengan anak Bapak Ibu, atau dengan anak Bapak Ibu. Karena kalau tidak,
kita tidak akan ada kesan bagi mereka dan kita akan dilupakan. Kalau hanya klasikal, gitu ya. Jadi bukan hanya pembelajaran saya bicara, tapi secara personal juga mari kita bangun dengan yang demikian. Oke, pahami dari dua ini saya pikir banyak kita explore teman-teman. Nanti di akhir saya tambahkan lagi yang lain, eh, termasuk dengan kebermanaan dan lain sebagainya. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini gambaran sedikit aja bahwa ini sebenarnya teori de Maclean ini udah lama banget, udah jadul banget sebenarnya. Jadi ini juga saya tidak apa namanya terlalu explore gitu ya, dan banyak sebenarnya konsep-konsep yang lain, tapi ini masih relevan lah. Nah ini ada juga di NLP juga dibahas tentang ini gitu ya. Namun dia kaitkan dengan bagaimana cara berinteraksi gitu ya, berkomunikasi karena linguistik kan. Gitu ya. Nah ini juga dibangun. Nah yang dari NLP itu saya dapat seperti ini kira-kira lah gambarannya. Jadi bentar, kita ke sini dulu ya. Jadi ada otak yang paling rendah manusia itu namanya otak reptil, karena katanya mirip dengan reptil. Jadi apa namanya? Ini kalau dari orang biologi pasti tahu di sini ada cerebellum ya, otak kecil. Ini ada batang otak gitu ya. Lalu kemudian kalau sistem limbik ini ada otak tengah. Di sini dia berkaitan dengan emosi itu di situ gitu. Emosi apa? Memori jangka panjang sini. Dan ada neokortex. Nah ini ada buat melihat, mendengar, dan bahkan di sini ada prefrontal cortex yang sangat penting. Kemudian juga ada yang lain, gerak juga ada di sini. Ini kecerdasan dan semuanya ada di sini lah, gitu ya. Ada di terutama prefrontal cortex. Kayak gitu teman-teman. Ini gambaran singkat saja. Kalau ingin lebih luas sekali lagi saya sudah paparkan dengan lebih rinci lah ya terkait dengan ini. Nah, jadi kalau di sini Bapak Ibu semua ambil ini dari neurolinguistik ya. Kalau reptilian itu dia bicara terkait dengan security feeling. Kita mau lawan kan gitu ya. Kalau misalkan lihat ular atau buaya gitu ya, menganggap kalau buaya, ular menjaga gini, itu kan bicara ketika ada ancaman itu dia lawan atau dia kabur gitu. Nah, ini juga bicara kepada anak-anak gitu ya. Kalau misalkan anak-anak itu menghadapi kita itu kayak otak reptilnya aktif, maka dia sebetulnya mau melawan kita atau kabur dari kita. Maka salah satunya agar otak reptilnya gak aktif, buat mereka aman. Jadi aktifnya itu bagus gitu, maka buat mereka aman. Jadi jangan sampai merasa terancam, kira-kira gitu. Nah kalau sudah aman, mereka akan ikut kita, gitu ya. Kayak si Panji lah, bisa menaklukkan ular, karena ular merasa aman bersama dia. Kira-kira gitu ya. Kemudian ada limbik gitu ya. Nah ini emosi ya, feeling, maka buat pelajaran itu menarik dan terhubung emosi. Apakah kita menarik atau tidak? Nah, di limbik. Dan terakhir di neocortex itu bicara berpikir ya, thinking brain, apa namanya? Maka kita harus gunakan apakah kita itu logis bagi mereka, apakah saya logis bagi Bapak Ibu gitu ya. Nah, kalau logis bagi orang-orang yang logis ya bagus gitu. Maka seorang guru ya harus kompeten di bidang ini gitu, biar dia bagus gitu. Jadi ini ya kalau dari Triune Brain itu jadi tiga apa namanya otak manusia dalam satu kesatuan dan ini nggak terpisah ya Bapak Ibu. Oke, itu kira-kira seperti itu. Nah ini mungkin saya akan sampaikan sekilas berkaitan dengan otak ya, yaitu ini bagian-bagiannya lah. Ini ada dua sel neuron ya neuron. Neuron ini ya ada ujung-ujung dendrit gitu ya, ada utama, ada apa namanya akson. Nah, ini terhubung satu sama lain. Nah, ini istilah-istilah yang kemudian ada dalam proses eh, apa ya penguatan memori, pembentukan memori dan sebagainya. Nah, ini harus dipelajari, boleh dicari ya, boleh dicari-cari gitu. Nah, ini untuk apa dan sebagainya. Saya mungkin tidak terlalu apa namanya membahas, tapi yang jelas dari sini gambar ini Bapak Ibu bisa apa ya, mempelajari bahwa ternyata misalkan ini satu neuron ini terkait ingatan A, satu neuron ini terkait ingatan B. Maka ketika kita tidak ingin dilupakan oleh anak kita, maka bangun atau pembelajaran kita tidak akan pernah dilupakan oleh anak-anak kita, maka bangun sel otak yang menguatkan satu sama lain dan juga terhubung satu sama lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah relevan gitu. Jadi kan manusia itu punya pengalaman dari kecil ya, sampai sekarang, termasuk Bapak Ibu semua. Maka pastikan pengalaman itu relevan dengan apa yang kemudian kita pelajari. Maka sel neuron ibaratnya yang sudah ada, dengan pengetahuan baru, jadi saling menguatkan gitu kira-kira. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah kemarin saya sharing di grup kan ada sinaps. Sinaps itu inilah kira-kira. Gitu ya. Mudah-mudahan dari sini tergambar sedikit, karena terlalu banyak nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit sekali lagi. Oke, dan di bagian ini saya ingin mengatakan bahwa Bapak Ibu semua,
ada yang penting yang harus kita pelajari dalam, ini menurut tadi Gilman ya, bahwa setidaknya seorang guru itu belajar 4 aja, terkait, neuroplasticity dan rewiring ya, proses penyusunan ulang neuron, kemudian mielinisasi, mielin, bagaimana menguatkan mielin gitu, agar kemampuan otak itu cepat gitu, set set. Nah, ini saya bahas juga nih. Mielin itu yang ini nih, kalau digambar ini nih, myelin shield. Nah, ini myelin. Kalau di kabel itu dia plastiknya lah, isolatornya gitu. Nah, semakin kalau nggak ada isolatornya, listrik itu nggak akan terlalu cepat gitu, karena ada hambatan-hambatan di luar kan. Tapi kalau ada isolatornya dia akan cepat, karena memang apa istilahnya, saya kurang begitu hafal kalau di fisikanya, energi potensial atau apalah gitu ya, dari satu ke satu itu lebih cepat gitu. Gitulah. Kemudian bagian otak dan hubungannya dengan pembelajaran, nah ini penting apa saja, salah satunya yang tadi saya gambarkan, ada sel neuron, nah itu yang harus dipelajari, ada istilah-istilah itu harus dipelajari dan dimaksimalkan di pembelajaran kira-kira gimana. Ya. Dan terakhir ada neuromyth busting. Jadi ini boosting ya berkaitan membongkar mitos neuroscience, bukan neural itu ya, neuroscience. Jadi ternyata ada mitos-mitos berkaitan dengan neuroscience. Salah satunya Bapak Ibu semua terkait dengan eh, modalitas belajar itu juga banyak ada mitosnya gitu. Yang kemudian saya sendiri itu terjebak gitu. Bapak Ibu mungkin ada yang terjebak juga, gitu ya. Jadi itu salah satu neuromyth yang ada. Nanti kita bahas mungkin satu sesi berkaitan dengan ini dan saya juga ada bahasan tentang itu. Nah, di sesi ini nanti saya akan lanjutkan, tadi saya janji bahwa ada beberapa hal yang berkaitan agar kita itu bisa menguatkan pembelajaran yang bermakna dan berkesan gitu, sehingga tidak mudah dilupakan. Apa itu nanti di akhir ada 5 hal, tadi baru 2 ya, karena yang terjadi pun di teman-teman tuh 2 tuh. Kalau dia dilihat ya, ada yang ini gitu. Nah, saya ingin menyampaikan satu buah quote nih, bahwa mengajar tanpa sadar tentang bagaimana otak belajar, gitu ya, adalah seperti merancang sarung tangan tanpa mengetahui seperti apa bentuk tangan. Jadi kalau kita nggak tahu terkait fungsi otak, struktur otak dan sebagainya, kita kayak ngajar, kemudian nggak tahu bentuk otaknya seperti apa gitu. Jadi ya otomatis kita akan kemana aja, Bapak Ibu. Akan kemana aja gitu. Seperti di awal saya sampaikan, ketika Bapak Ibu belajar tentang neuroscience atau neuroteaching ini, Bapak Ibu akan punya gambaran. Kenapa kemudian kurikulum Merdeka itu ke arah sini? Kenapa kemudian kurikulum dulu ya, ada namanya pendekatan saintifik gitu. Kenapa ke situ dan seterusnya. Itu udah paham gitu. Kalau Bapak Ibu paham dasar dari neuroscience ini. Nah, maka kalau belajar tentang ini apalagi kita akan tahu sarung tangan seperti apa dan cara buat sarung tangannya gimana itu tahu gitu. Nah, jika ruangan kelas itu akan jadi tempat belajar, Bapak Ibu semua, maka otak sebagai organ pembelajaran itu harus dipahami dan diakomodasi sebaik mungkin. Jadi ya harus dipahami otaknya. Kalau enggak ya kita akan kemana aja gitu, salah kaprah gitu. Ada banyak kemudian missing yang kita lakukan, gitu. Yang pada akhirnya kurang optimal. Mungkin ada hasilnya, tapi kurang optimal, gitu ya. Kalau kita sadar akan semakin kuat, Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu. Dan terakhir, nah, gitu ya. Nah, saya ada sebetulnya ini e-course ya, bukan webinar. Ada e-course neuroteaching, saya punya 7 strategi implementasi pembelajaran berbasis otak. Jadi, saya sudah kumpulkan gimana kira-kira strateginya gitu ya. Kalau tadi itu bagian dari strategi yang saya bangun, gitu ya. Nah, maka ada 7 strategi dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis otak. Ini selingan dulu ya. Sebentar saya 1 menit terkait dengan ini, tapi berkaitan dengan otak. Dan jadi ada menunya, saya coba bangun. Jadi ini e-course saya Bapak Ibu maksudnya. Itu pengantar neuroteaching gitu ya, kemudian ada anatominya, kita bahas secara lebih detail lah ya, bagian yang penting harus dipelajari, yang tadi saya bahas secara detail, kemudian memori bekerja juga, bagaimana memori itu bekerja, saya bahas secara detail, kemudian ada juga mitos-mitos, juga ada 9 mitos saya bahas juga, gitu ya, meskipun ya tidak terlalu detail juga, tapi saya hadirkan penelitian-penelitiannya, kemudian ada strategi, ini yang utamanya, ada 7 strategi yang juga saya coba buat gitu dan saya mendedikasikan ini sudah 3 bulan karena saya hanya bisa malam hari gitu ya. Jadi saya buat malam hari sekitar ada 38 video pembelajaran gitu ya. Yang mungkin kalau tertarik Bapak Ibu semua, monggo gitu ya, monggo kalau tertarik. Nah, yang berbedanya ini berdasarkan pengalaman saya 10 tahun karena dulu bersama guru UPI ya di sini kalau hadir, juga menguatkan pembelajaran berbasis otak di SGI sebetulnya, di Sekolah Guru Indonesia di awal.
kemudian juga saya mempelajarinya kemudian dan mengikuti e-course luar gitu, kemudian juga mengikuti penelitian kekinian gitu ya. Kemudian berikutnya spesifik ke pembelajaran dan pendidikan. Jadi karena neuroscience itu luas sekali, makanya ada neuroscience, neuropsikologi, neurolinguistik gitu ya. Bahkan ada neurodesigner kayak gitulah ya. Bahkan hari ini kan orang-orang kemudian mengembangkannya ke arah yang kayak penjualan kayak gitulah ya. Itu berasa otak gitu. Kayak gitu ya. Padahal sebenarnya diambil sedikit, tapi itu luar biasa. Dan ini lebih terstruktur, dipilih materi yang prioritas saja. Jadi tidak kemana-mana. Kayak gitu ya. Ini kurang lebih muatannya. Jadi ada bab 1, ini selingan dulu ya. Kemudian bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ya. Jadi kalau bab 1 itu terkait dengan pengantarnya, apa itu neuroteaching, sebenarnya di sini sedikit ya. Mengapa, kemudian fakta dasar otak, 6 bagian otak, fungsi dasar otak, triliun teori juga dibahas lagi dan implementasinya. Kemudian bagian pentingnya adalah yang harus dipelajari pendidikan dan anak. Nah, ini yang ada 4 tadi dibahas detail. Kemudian memori, ada tahap-tahapnya, jenis memori, model memori gitu ya. Kemudian faktor yang memengaruhi lupa agar ilmu masuk ke memori jangka panjang. Nah, ini juga bagian dari ini ada. Kemudian 7 strategi dan mitos. Kemudian nanti akan mendapatkan worksheet gitu ya. Saya coba buatkan worksheet strategi implementasinya sehingga Bapak Ibu dengan mudah bisa menuliskannya. Kemudian ada outputnya, oh ini yang saya lakukan. Karena otak kita itu kalau terlalu terstruktur juga susah, karena dia akan memikirkan strukturnya gitu. Maka saya coba buat agar dia tidak terlalu struktur, kita tuliskan, ambil prioritas gitu ya. Pokoknya tuliskan sebanyak-banyaknya gitu. Selayaknya Tony Buzan membuat konsep mind map gitu ya, mind map yang itu juga berdasar pengetahuan otak. Karena otak itu ya kayak neuron lah. Dia bercabang kemana-mana sebetulnya. Dia tidak teratur sebenarnya. Kalau kata Eric Johnson ya, sebetulnya otak itu nggak teratur. Nah, maka ketidakteraturannya dipenuhi, nanti diteraturnya urusan kedua gitu. Nah, kalau Bapak Ibu belajar kayak gitu menurut saya. Karena itu akan memaksimalkan proses kita. Kayak gitu ya. Ini iklan ini ya. Mohon maaf kalau ikan izin. Nanti kalau ada, Bapak Ibu semua saya akan tampilkan di kolom chat dan di grup ya, linknya untuk Bapak Ibu coba pelajari dalamnya di webnya. Kira-kira seperti apa, nanti kita akan coba kasih tutorial juga di sana. Nah, terakhir saya akan ngasih tadi ya, barusan iklan, tapi ini iklan tentang neuroteaching, ya sama aja gitu ya. Jadi ini e-course, jadi nanti kalau dibuka saya akan ini mungkin saya coba izin buka dulu sedikit ya gambarannya. Jadi kurang lebih yang mana ya? Bukan. Nah, nanti untuk aksesnya itu yang e-course itu ada di sini. Ini iklan dulu sebentar ya, 1 menit. Ada di sini, tapi di sini itu terbatas areanya, karena ini saya buat juga 3 bulannya, jadi lumayan gitu ya. Jadi di sini di member areanya, nanti diklik ini akan masuk ke LMS-nya gitu ya. Insya Allah nanti kalau menyelesaikan ada sertifikat dan sebagainya, dan ada bonus-bonus yang tadi. Nah, ini iklan aja. Kita lanjutkan ke webinar kita. Sedikit lagi, ada 2-3 slide lagi Bapak Ibu semua. Nah, nanti saya inikan di grup lah ya, di-share di grup aja. Jadi Bapak Ibu semua ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 agar memori kita itu masuk jangka panjang. Artinya ketika kita bisa membuat ini secara praktis di kelas, kita akan menjadi orang yang tidak pernah dilupakan oleh siswa kita. Pembelajaran kita tidak akan pernah dilupakan oleh siswa kita. Dan ini sekali lagi saya bahas di course saya 7 strategi tadi ya. Pertama, keselamatan hidup. Keselamatan hidup tadi sudah saya bahas, melibatkan emosi. Ini juga sudah saya bahas sedikit gitu ya. Kemudian relevansi. Nah, jadi salah satu kebermaknaan di otak itu Bapak Ibu semua adalah relevansi. Maka persepsi nanti penting gitu. Apalagi kalau misalkan bicara di siapa namanya itu ya, Munif Khatib atau Bobby the Potter. Nah, relevansi itu penting dengan siswa. Relevansi maksudnya apa? Maksudnya adalah pengetahuan neuron atau perspektif neuron yang dimiliki oleh anak dengan neuron baru yang akan dipelajari, itu ada relevansinya. Sehingga mereka nanti terhubung menguatkan satu sama lain. Kan sebetulnya belajar itu, kalau di pandangan neuroscience yang saya pahami, adalah membuat ingatan baru, neuron baru, atau menguatkan neuron lama, atau membuang neuron yang lama. Bukan membuang ya, ditumpuk lah gitu. Jadi dia hilang. Sesederhana itu, kalau kita paham terkait dengan itu, selesai belajar kita tuh gampang gitu.
Maka kalau membuat anak cerdas, buat keterhubungan neuron sebanyak-banyaknya. Nah, saya bahas di 7 strategi itu. Kemudian berikutnya, sesuatu yang penting. Nah, ini juga strateginya nggak sembarangan. Nah, sesuatu penting. Nah, kalau Bobby De Potter, saya kembali ke Bobby De Potter, karena Bobby De Potter adalah salah satu pelopor yang di Amerika ya, yang banyak membahas neuroscience dan praktis untuk guru-guru gitu. Nah, saya juga banyak belajar. Eh, yang bawa ke Indonesia ya almarhum Pak Munif Khotib. Sesuatu yang penting ini adalah ya sesuatu yang dianggap otak penting, tapi belum tentu oleh kita penting, oleh anak penting. Nah, itu perlu dipelajari tuh. Jadi dianggap penting oleh semua. Nah, saya ada di salah satu 7 strategi itu, bagaimana agar pelajaran itu dianggap penting oleh semua lah, bukan hanya oleh guru gitu. Karena kan itu memaksakan. Dan dianggap penting oleh otak, itu yang paling penting. Gitu ya. Nah, jadi nanti bisa belajar lebih jauh. Berikutnya, rehearsal, latihan pengulangan. Makanya kalau orang-orang yang hafal misalkan Al-Quran, kita juga bisa menghafal sesuatu, karena kan diulang-ulang. Nah, itu juga bagian dari bagaimana menumpuk sel neuron yang sama, menguatkan sel neuron yang sama, gitu. Dengan kesan emosi berbeda, maka dia akan semakin kuat, gitu ya. Kayak gitu. Jadi rehearsal aja. Dan menurut saya itu gak masalah gitu. Karena otak kita itu kapasitasnya itu bukan hanya 1 tera 2 tera Bapak Ibu semua, tapi 1000 kalau nggak salah ya, 1001 giga itu ada berapa sih? Berapa mega ya? 1084 atau 1024 ya? Pak saya. 1024 tera. Ah, terabyte bukan terabyte ya. Baby byte itu apa gitu. Pokoknya lebih banyak dari tera. Jadi bertera-tera. Jadi ya kapasitasnya itu belum ada komputer mungkin yang menyamai sebenarnya. Maka kalaupun menghafal itu sebenarnya tidak merusak otak karena dia ada tugasnya gitu. Nggak merusak sama sekali. Karena fungsi berpikir ada lagi. Kayak gitu Bapak Ibu. Dan terakhir di waktu tidur. Dia tidur itu sangat penting. Bapak Ibu boleh kalau misalkan ada apa namanya? Ada iya ya, betul Pak Ari. Yang terpakai cuma sedikit ya. Ya betul, yang terpakai sedikit. Kita mah ada apa? Oh, menghafal tuh gak bagus gitu. Terus gak dipakai tapi gitu. Semakin makin kan gitu ya. Oke. Nah, waktu tidur tuh Bapak semua itu juga waktu penting gitu ya bagi anak. Makanya nih, kalau yang punya anak eh, jadikan anak ketika itu tuh waktu golden time bersama anak. Boleh mendoakan kah, menceritakan sesuatu kah, eh, apalagi ya, memberikan afirmasi positif kah, itu akan sangat luar biasa. Karena apa? Karena waktu tidur ketika dia tidur otaknya itu berjalan dan disitulah ada seleksi mana yang penting, mana yang enggak, mana yang masuk jangka panjang, mana yang enggak. Itu menurut penelitian kayak gitu. Jadi bahkan kalau kata saya ngikutin YouTube-nya kok saya lupa namanya. Orang Cina tapi tinggal di Amerika, Jam Quick. Oh ya, Jam Quick kalau salah. Nah, beliau juga ya waktu tidur, beliau nutrisi dan sebagainya, memaksimalkan otak dan sebagainya. Nah, jadi sama lah bahasan saya juga ikut coba yang gratisnya gitu ya webinarnya gitu. Meskipun bahasa Inggris ya dengan kemampuan hari ini kan gampang lah memahami bahasa Inggris lah ya. Meski bisa bahasa Inggris gitu meskipun TOEFL-nya 800 bisa aja lah. Gitu ya. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 6 ini. Wah, ini saya semua sampaikan nih teman-teman semua. Dan ini saya jabarkan sekali lagi di e-course saya. Bapak semua kalau tertarik nanti boleh belajarnya. Cuman mungkin untuk menghargai jadi payah saya ya dengan membuat video seadanya gitu ya. Nggak seadanya juga sih. Bapak Ibu ya bisa apa ya istilahnya ya. Ya saya jualan lah gitu kira-kira. Terakhir, Bapak Ibu semua, ada quote yang menarik dan menurut saya ini, wah keren lah ya. Jadi, kata si Mike Franske, dia bilang, to teach effectively, you must understand not only the subject you are teaching, but how the brain works. Jadi, Bapak Ibu semua, nggak cukup hari ini kita sebagai guru nih, hanya memahami subjek materi saja. Materi. Jadi jangan sampai guru-guru di sini yang hadir atau Bapak Ibu sini menjadi orang-orang yang materialistik. Materialistik itu artinya materi base gitu. Jadi pokoknya kayak saya dulu ya, pokoknya kurikulumnya ini saya akan ajarkan itu gitu. Hari ini kurikulum bahkan kurikulum mereka nggak boleh kayak gitu ya, bisa milih-milih gitu. Nah, kalau ingin efektif memang nggak boleh kayak gitu. Jadi nggak boleh materialistik. Materialistik itu bukan mata duitan ya, tapi ya pokoknya subject based lah gitu. Jadi matematik itu full harus diajarkan itu. Tapi
harus belajar bagaimana cara otak bekerja. Dan Bapak Ibu beruntung di sini sudah belajar sedikitnya ya, terkait dengan bagaimana otak bekerja. Karena kalau nggak gitu nggak akan efektif. Efektif kan mencapai tujuan ya, mencapai tujuan. Nah jadi Bapak Ibu semua, sekali lagi ya kita memahami otak artinya sebetulnya kita sedang memahami bagaimana siswa belajar dan siswa mengajar. Siswa belajar dan kita mengajar gitu. Agar itu saling terhubung dengan baik satu sama lain. Oke Bapak Ibu semua, materi kita untuk apa namanya? Dengan demikian, mungkin Bapak Ibu semua sebelum berakhir ya, silahkan kalau mau ada yang ditanyakan boleh mungkin oh sebelum itu ya, sebelum Bapak Ibu semua saya izin iklan lagi lah ya, boleh lah ya, bentar-bentar, saya stop dulu. Silakan pertanyaannya disiapkan dulu, nanti kita akan buka sesi pertanyaan, tapi sebelum itu izin saya untuk menyampaikan ruling tadi ya, agar Bapak Ibu bisa mengakses dengan mudah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semua sudah tidak ragu ingin mencoba gitu ya, ingin belajar, nanti saya juga baru pertama ya buat ini. Mungkin kemarin saya nanya ke Bapak Ibu semua, siapa yang sudah pernah beli course, ternyata sedikit ya, nggak banyak gitu. Ini menarik sih, karena mungkin ada di ini ya. Nah kalau ini boleh Bapak Ibu kasih ke sini. Nah, karena yang ikut webinar ini ada ada vouchernya sesuai dengan yang saya sampaikan. Gitu. Ada vouchernya, bisa langsung ke situ. Nanti saya juga share di grup lah ya. Dan mungkin kalau misalkan mau lihat webnya, Bapak Ibu boleh masuk ke belajarbermakna.com gitu ya. Nah, mungkin boleh tanya-tanya, nanti kita akan coba apa namanya. Nah, mudah-mudahan salah itu salah. Harus dihapus, ini nggak bisa dihapus ya. Itu salah Bapak Ibu ya. Yang benar ini. Belajarbermakna.com. Oke, nanti saya kirim di grup aja lah ya. Oke, silakan kalau mau ada yang ditanyakan boleh angkat tangan, mungkin kalau mau langsung ya, terkait dengan materi hari ini, atau di kolom chat juga boleh. Oke, ada? Waktunya saya harus ke... Oke, masih ada 10 menit. Ya, sedang ada kegiatan. Ada? Atau sudah mulai terpantik? Oh, ada, silakan. Siapa ini? 0936. Siapa? Boleh angkat tangan atau mau di chat? Oh, saya tadi mute-kan ya, sengaja saya mute-kan. Boleh angkat tangannya, Bapak Ibu? Siapa nih nomor 936? Oke, bagaimana cara menghapus ingatan yang betul betul menarik menarik. Oke, Bapak siapa? Saya boleh salam kenal ya. Betul. Jadi oke, saya langsung ya sambil Bapak Ibu boleh pelajari ini saya. Jadi kalau yang webinar tadi ini ada voucher ya dan ini khusus untuk yang webinar saat ini. Mungkin kalau yang termasuk mungkin yang di grup dan grup ini sekali lagi saya akan buka sebagai Bu Guru Muspiroh siap. Akan buka sebagai apa istilahnya ya? Tadi webinar-webinar gratisnya, kemudian pengetahuan gratis, pengetahuan teaching saya akan share di situ ya, sebagaimana kemarin. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak berkenan, nggak apa-apa juga mau live ya. Tapi saya berharap sih ini jadi komunitas belajar gitu ya. Yang Bapak Ibu nanti juga bisa jadi agen-agen atau penggerak-penggerak di neuroteaching ini setelah menguasai dasarnya, kemudian nanti kita kembangkan sama-sama. Itu saya sangat berharap ke sana sekali. Baik, mengenai pertanyaan dari Guru Muspiroh ya, ini dari SGI Serang Banten. Wah, dari Banten nih jarang. Salam. Semoga kita bisa menggeliatkan lagi Banten. Sekarang ada program ya di Cilegon ya, mudah-mudahan itu bisa ini. Nah, menghapus ingatan yang kurang baik. Bisa nggak? Bisa. Pada dasarnya sebenarnya bukan menghapus ya, mengurangi. Menghapus sih bisa. Dengan cara apa? Bapak Ibu tahu kan ada namanya konselor ya. Ada namanya, sebenarnya di NLP, Neuro Learning Program juga dipelajari. Saya lupa-lupa istilahnya. Jadi ada, walaupun ini beberapa orang menentang gitu ya, makanya dihipnotis katanya. Atau hipnoterapi, itu juga ada. Sebenarnya kayak hipnoterapi, konselor, kemudian tadi di NLP gitu ya, itu sama-sama bukan menghilangkan ya. Kan ingatan buruk ini tuh artinya kan traumatik. Di traumatik itu kan ingatan yang lama menumpuk di dalam otak manusia dan pasti berkaitan emosional. Pasti itu Bapak Ibu semua. Pasti berkaitan dengan yang sifatnya emosional, emosi. Maka itu dihilangkan dengan cara seperti apa? Ya dengan bagaimana Bapak Ibu kan tahu ketika konseling seperti apa ya. Maka dia kayak apa istilahnya ya? Ada penggalian apa
Kan dia minus sebenarnya kalau ingatan buruk itu. Maka dia dinolkan dulu. Dinolkan cara apa? Memunculkan semua emosinya, curhat semuanya. Coba Bapak Ibu masuk aja ke psikolog ya, bukan ke psikiater, psikiater kasih obat. Psikolog, maka Bapak Ibu akan ditanya gitu ya, didengarkan dengan baik gitu ya, dikeluarkan emosinya, emosinya segera keluar, lalu kemudian dimasukkan secara sederhana gitu ya, dimasukkan memori baru untuk menetralisir itu. Kayak gitu Guru Muswiro. Jadi kalau ditanya seperti apa praktiknya, seperti yang dilakukan oleh psikiater, seperti yang dilakukan oleh psikolog, dan seperti yang dilakukan oleh praktisi NLP ada juga, hipnoterapi juga sama. Jadi untuk menghilangkan ingatan-ingatan tidak baik. Kayak gitu. Termasuk kayak menghilangkan apa istilahnya ya? Trauma gitu ya atau fobia gitu. Saya terus terang dulu sangat agak fobia terhadap jarum suntik kayak gitulah ya. Terus saya belajar NLP ini waktu praktiknya, pas praktik di sana, saya coba, bahkan, Bapak Ibu ada bahkan sampai divideokan nih sama siapa, di sini ada teman saya perasaan. Ada imam masjid saya. Teman saya di sini, apa namanya, beliau tahu gitu ya, saya divideokan takut sekali dengan jarum. Tapi sekarang kemarin apalagi Covid, pakai jarum terus kan untuk keluar kota dan sebagainya, dan itu wasilahnya alhamdulillahnya dari belajar NLP salah satunya, dan saya betul-betul saat itu menghadirkan atau menghilangkan emosi saya terkait dengan ketakutan saya ini. Dan itu bisa alhamdulillah berkurang berkurang dan bisa, ya sedikit hilang lah. Meskipun agak ngeri-ngeri, tapi masih nggak kayak dulu gitu ya, apa gimana ya, takutnya gimana gitu. Padahal kan itu kita aja yang meng-create. Kayak gitu, Guru Muspiro. Mungkin secara study case ya. Untuk praktiknya, Ibu bisa kan kalau misalnya ini coba ke psikolog gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi mungkin? Satu lagi? Nah, pas. Sama-sama, Guru Muspiro. Masya Allah, mantap ya. Betul, itu apa, karena memori negatif itu juga masuk ke memori jangka panjang, gitu. Itu apa namanya? Itu juga masuk memori gitu. Tadi emosi kan emosional. Jadi kalau Bapak Ibu sekali lagi kalau ingin ngajar yang bagus, belajar itu emosional. Nah, saya bahas detail di e-course itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan cukupkan karena saya juga sedang ditunggu ini. Kebetulan kemarin harusnya minggu kemarin kita bisanya hari ini insya Allah. Baik, Bapak Ibu semua, sekali lagi di akhir ini terima kasih banyak dan apresiasi setinggi-tingginya buat guru-guru yang banyak menghadirkan. Ada juga yang bukan guru, yang orang tua, luar biasa gitu ya untuk hadir di sini dan mendengarkan pendapat saya dan pandangan saya tentang neuroteaching. Dan saya berharap semoga neuroteaching ini, neuroteaching.id, kedepannya bisa jadi komunitas belajar kalau di sekolah buat orang tua gitu ya. Nanti saya coba kita akan kolaborasi misalnya dengan Bu Aisyah Dahlan gitu ya untuk parentingnya gitu ya, atau misalkan dengan dosen yang tadi saya sampaikan Taufik Pasyak untuk guru-guru gitu ya, agar pembelajaran kita juga semakin kuat, semakin powerful, dan kita tidak perlu khawatir dengan pergantian kurikulum, pergantian presiden, pergantian menteri gitu ya, karena kita sudah paham cara belajar otak manusia, dan bahkan AI gitu yang hari ini mendisrupsi banyak hal, itu juga cara kerjanya mirip otak. Nah, nanti kita akan bahas juga mungkin di webinar kita di serial ini. Jadi tenang aja, ada gratisnya mungkin sebulan sekali lah ya, karena saya juga masih aktif di Sekolah Guru Indonesia, di Sekolah Literasi Indonesia gitu, dan juga di yang lainnya. Jadi insya Allah kita akan agendakan kalau ini menarik Bapak Ibu, bisa sebulan sekali kita agendakan fokus berkait neuroteaching. Oke, terima kasih banyak, dan terakhir iklannya silahkan nanti saya kirim di grup, dan mungkin Bapak Ibu kalau tertarik untuk mengikuti lebih jauh ya dengan neuroteaching ini, Bapak Ibu bisa masuk ke web saya. Webnya adalah, bentar, saya lihat ini sebentar ya, ini iklan terakhir dari, bukan ini ya. Oh ya, ini silakan Bapak Ibu nanti kalau misalkan bingung ini ngelik langsung ke sini. Ini sudah ada tertera harganya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu nanti beli, ini simulasi dulu ya. Alamat email, kemudian password, kemudian nomor WhatsApp. Nah, jangan lupa password ini. Password ini nanti akan menjadi Bapak Ibu masuk ke member area atau member belajarnya. Jadi itu khusus buat Bapak Ibu semua. Di situ nanti akan ada link berkaitan dengan LMS-nya, ada link juga nanti mungkin membuat sertifikat, dan nanti ada link membuat bonus-bonus tadi ya, ada bonus worksheet-nya, kemudian ada bonus juga yang lainnya. Jadi ada di situ. Nanti kalau sudah masuk, Bapak Ibu bisa tadi ya kalau login
Nah, nanti ke sini, oh tapi harus bayar dulu. Karena saya sudah ini harus bayar dulu ya. Nanti konfirmasi ada di email ya, silakan dicek email. Baik, sekali lagi salam takzim buat guru-guru semua. Nanti oh ya, nanti, bisa dicek di sini ya. Oke. Salam takzim buat semua dan mohon maaf kalau ada salah-salah lisan dari saya, mohon maaf juga ada promonya gitu ya. Sedang belajar, mudah-mudahan ini bisa berkembang ke depannya bersama Bapak Ibu semua, gitu ya. Baik, terima kasih banyak atas atensinya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi dari saya sangat apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang hadir. Nanti kita silaturahim di grup, kalau Bapak Ibu berkenan ada di grup itu. Mohon maaf sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Guru Eli.